semuanya, selamat datang di acara kita. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih? Sebelum itu, kata orang-orang sih terkenal sama kata tahu. Kalau gitu perkenalkan dulu yuk. Kenalin, nama gua Atayat Harisullah. Kalau gue Fahri dari X1. Halo, nama gue Salam Yanti, bisa dipanggil Aisyah. Dan terakhir, namun belum berakhir, aku Hana. Nah sekarang udah pada kenalan nih, kalian udah bisa bedain kita semua dong. Yuk, langsung aja kita ke pembahasan materi video kali ini. Nah, di sini kita akan mengulas kembali sebuah peristiwa yang lumayan membekas nih. Apaan tuh? Hari ini kita akan membahas kasus bom Bali 1. Dan bom Bali kedua. Daripada basa-basi terus, yuk langsung aja kita mulai. Nah, seperti yang kalian tahu, kasus bom Bali 1 ini terjadi tahun 2002 dan peristiwa ini termasuk peristiwa pemberontakan terbesar di Indonesia dan di dunia. Dan kelompok teroris yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini ternyata masih berhubungan dengan kelompok yang bernama Al-Qaeda yang menjadi pelaku kasus pengumuman saat peristiwa 911 di Amerika loh. Wah, dari pembukanya sih membuktikan banget ya kalau kasus ini termasuk kasus terbesar di dunia. Nah, pada awalnya tanggal 12 Oktober 2002 di Pulau Bali terjadi pengobaman massal di 3 daerah, yaitu diskotik Pedis Club, diskotik Sari Club, dan kantor konsulat Amerika di waktu yang hampir bersamaan. Pada Agustus 2002, diduga kelompok pengobom massal ini mengadakan rapat yang dipimpin oleh Muklas di rumah Dul Matin di Solo. Dan juga pada rapat itulah ditentukan bahwa ketua dari rencana teror bom ini adalah Imam Samudra. Pengeboman ini juga didasari untuk membahas dendam atas ditangkapnya pelaku tragedi WTC World Trade Center ditandai dengan diletakannya gedung kantor konsulat Amerika. Hingga tibalah di hari Sabtu 12 Oktober 2022 pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, Ali Imron, Muklas, dan Amrozi dan 2 anggota lainnya yaitu bernama Arnasan dan Iqbal menuju lokasi yang sudah ditentukan. Pada jam 11 malam, bom pertama di kantor konsulat Amerika meledak. Dan saat yang bersamaan, jam 11:03, bom kedua meledak di Pedis Club. Dan di jam 11:05, bom ketiga meledak di depan Sari Club. Ledakan yang paling besar adalah ledakan yang dipegang oleh Arsanan diledakkan di depan Sari Club. Dan di malam itulah 202 orang tewas dan 209 lainnya terluka. Nah, penangkapan pelaku pengeboman ini juga memakan banyak waktu dan usaha guys. Nggak hanya itu, orang-orang dari daerah luar juga membantu pencarian pelaku loh. Kasus bom Bali 1 ini sudah tuntas karena pelaku-pelaku utama dari kasus teror bom ini yaitu Muklas, Amrozi, Ali Imron, dan Imam Samudra sudah ditangkap pada November 2003 dan dijatuhi hukuman mati, terutama 3 pelaku utamanya. Tapi mereka menganggap hukuman mati ini hukuman paling sesuai dan mereka senang loh. Akhirnya, 3 pelaku utama dieksekusi mati pada November tahun 2008 di penjara Nusa Kambangan dan Ali Imron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Melihat latar belakang dari bom Bali 1 aja udah merinding ya, apalagi bom Bali 2. Maka dari itu, sekarang kita akan bahas latar belakang peristiwa terorisme yang sama nih guys, yaitu bom Bali 2. Waduh, belum apa-apa udah bikin merinding deh. Apa sih yang nggak bikin kalian merinding? Nah, langsung aja, bom Bali 2 ini masih berkaitan dengan bom Bali 1 loh. Bener banget, pada 1 Oktober 2005 pukul 7:25 malam waktu Indonesia Tengah, tiba-tiba saja ada suara ledakan yang mengagetkan warga. Dan ternyata ledakan suara itu berasal dari Raja Cafe, tempatnya di tengah hutan dan pasar. Dan lama itu, ledakan terjadi di daerah Jamaran, tepatnya di Yoman Cafe dan Menega Cafe. Akibat dari peristiwa itu 23 orang tewas dan 120 lainnya terluka. Waduh menyala abangku.
Persamaan kasus ini tuh timelinenya sama tahu guys. Sama-sama di bulan Oktober. Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 dan bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005. Kebetulan aja atau kebetulan banget nih, pola-pola kejahatan juga sama loh guys. Karena kebetulan, akhirnya polisi juga curiga dengan pelaku-pelaku di bom Bali 1 sehingga polisi mendapatkan 3 nama orang yang dicurigai, yaitu Salih Firdaus, Misno, dan Aib Hidayat. Dan ternyata mereka adalah 3 orang yang meledakkan diri mereka sendiri di TKP tempat teror bom Bali 2. Dan ditemukanlah pelaku utama dari kasus ini, yaitu Azhari Husain atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Azhari. Mengetahui ini, polisi pun bertindak untuk menangkap Azhari melalui orang-orang geng dekat dengannya. Pengintaian kepada Azhari ini akhirnya membawakan hasil. Pada 9 November 2005 terjadi baku tembak antara polisi dan Azhari. Penembakan diakhiri dengan tertembaknya Azhari di dada dan membuatnya tewas di tempat. Disusul dengan ledakan bom bunuh diri oleh Arman, selaku teman dari Azhari. Jadi, total pelaku bom Bali 2 ada berapa orang sih? 1 atau 2? Bingung ah. Jangan pusing gitu dong Ri. Total pelaku bom Bali 2 ini ada 8 orang, yaitu Azhari, Arman, Holili, Aziz, Reno, dan 3 pelaku yang meledakkan diri di TKP teror bom. Kasus ini termasuk pelanggaran HAM dalam hal yang sangat berat, karena kasus ini memperlihatkan bagaimana terjadi pembunuhan secara sengaja dengan korban lebih dari 200 nyawa. Bahkan teroris tersebut membunuh dirinya sendiri, yang tentu saja menjadi pelanggaran berat karena telah merendahkan hak asasi manusia. Emang bener-bener nggak bisa dimaafkan ya. Ngomong-ngomong, kasus ini tuh udah tuntas belum sih? Menjawab pertanyaan Aisyah, ya kasus ini sudah tuntas karena pelaku-pelaku utama dari kedua kasus sudah diketahui dan sudah ditangkap. Beberapa pelaku juga diberikan hukuman penjara. Kasus ini sih benar-benar membuat luka yang sangat dalam, terutama kepada warga Bali serta umat Islam. Tidak hanya memakan banyak korban, tapi kasus ini juga membawa ajaran agama Islam ke jalan yang salah. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah kasus ini pasti meninggalkan banyak tragedi, banyak pertumpahan darah dan luka. Teror bom ini memberikan kita pelajaran untuk tidak membiarkannya terulang kembali. Harapan yang bisa disampaikan sih, semoga saja kasus ini akan menjadi pertama dan terakhir kalinya, dan semoga semua korban yang tewas dapat beristirahat dengan tenang. Jadi gimana nih penjelasan tentang kasusnya? Seru juga ya bahas-bahas kasus kayak gini, tapi capek juga. Hahaha. Intinya, kita sudahi dulu video kali ini guys. Mohon maaf bila ada salah kata maupun disengaja atau tidak disengaja, karena manusia tidak ada yang tidak salah. Ke pasar, beli kepiting. Thank you for everything.